Dok, saya baru hamil 20 mingguan, kok udah keluar nih cairan dari puting payudara saya. Kalau misalnya ASI yang keluar hanya sedikit atau misalnya setengahnya, kalau misalnya itu dibiarkan produksinya hanya setengah-setengah saja, itu yang akan menyebabkan biasanya jadi harus happy. Karena dengan kita happy atau senang, dok gimana kalau misalnya pada saat menyusui, kok mens saya jadi nggak teratur padahal saya sudah selesai masa nifas, kram-kram perut atau kontraksi, sebaiknya Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu topik juga yang sering banget ditanyakan oleh moms yang sedang hamil ataupun moms yang sedang menyusui. Yaitu, gimana sih ceritanya dok? Tahapan-tahapan terjadinya ASI. Dimulai dari kapan dok? Pada saat hamil kah? Atau misalnya, dok kok saya udah melahirkan tapi belum ada ASI-nya nih keluar? Udah 1 hari, 2 hari. Gimana dok sebaiknya? Nah, itu akan saya bahas tentang pembentukan ASI. Tapi, seperti biasa sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah ya. Dan dukung terus channel Dr. Kevin. Pembentukan ASI itu sebetulnya yang kita namakan laktogenesis dalam bahasa medisnya. Laktogenesis itu ada dibagi dalam 3 tahap. Seperti kehamilan lah. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Pembentukan ASI juga tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita mulai dari tahap satunya. Tahap 1 sebetulnya sudah dimulai sejak moms hamil di trimester yang kedua. Jadi semenjak 16 mingguan itu sudah mulai tuh terbentuk kelenjar-kelenjarnya, sudah mulai terbentuk payudaranya juga sudah lebih berisi. Ini banyak yang sering menanyakan, dok saya baru hamil 20 mingguan kok udah keluar nih cairan dari puting payudara saya. Jangan khawatir, kalau misalnya moms yang masih ingin mengejar kolostrumnya, nanti akan keluar pada saat moms melahirkan. Kita lanjut ke laktogenesis tahap 2. Nah, laktogenesis tahap 2 ini terjadi pada saat 30-40 jam setelah moms melahirkan. Pembentukan tahap 1 dan 2 ini dipengaruhi memang oleh hormon. Jadi, pada saat hamil, hormon ada yang namanya progesteron. Dia itu meningkat. Tujuannya untuk menjaga pertama rahimnya supaya jangan berkontraksi. Pada saat progesteronnya turun, ada yang namanya hormon prolaktin dan oksitosin. Karena progesteronnya turun pada saat plasenta dilahirkan, hormon yang prolaktin dan oksitosin ini meningkat nih pada saat moms sudah melahirkan. Karena 2 hormon itulah itu yang menyebabkan sinyal ke otak untuk mengeluarkan ASI. Buat moms yang sudah melahirkan dalam 1-2 hari, bahkan ada yang bilang sampai 48 jam setelah melahirkan, itu masih tidak apa-apa. Terus gimana dok dengan babynya? Jangan khawatir, karena pada saat baru lahir, memang asupan gizi yang diperlukan oleh si bayi masih relatif dikit. Nah, laktogenesis tahap 2 ini dapat berlangsung sampai 7-8 hari setelah melahirkan. Nah, kita lanjut ke laktogenesis tahap yang ketiga. Pada saat tahap ketiga ini, yang diperlukan adalah gimana nih mekanisme pengosongan payudaranya. Itu yang paling sering banget ditanyakan. Sebetulnya, kunci kesuksesan untuk mengasihi, menyusui secara langsung atau direct breastfeeding, itu adalah di posisi dan perlekatan si baby dengan payudara mom. Banyak sekali posisi-posisi dan cara-cara yang baik untuk perlekatan si baby ke payudara mom. Ingat ya, breastfeeding itu bukan nipple feeding. Breastfeeding itu adalah dari payudaranya, bukan hanya dari putingnya. Nah, kenapa pentingnya dok untuk pengosongan payudara? Ibaratnya gini, kalau produksi ASI-nya itu sampai habis dikeluarkan, bayinya kenyang, dia akan memberikan sinyal ke otak bahwa ini ASI-nya habis, ayo produksi lagi. Jadi pada saat sudah habis dan dapat sinyal seperti itu, otak akan mengeluarkan hormon-hormon itu tadi tuh, yang namanya prolaktin dan oksitosin untuk merangsang pembentukan ASI-nya lagi dan mengeluarkan ASI-nya. Kalau misalnya ASI yang keluar hanya sedikit atau misalnya setengahnya, nah sinyal yang ke otak itu juga akan memberikan, oh yaudah kita produksi setengah saja. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya itu dibiarkan produksinya hanya setengah-setengah saja, lama-kelamaan akan terbiasa tuh. Jadi produksinya ya udah setengah aja atau misalnya tinggal 1/4. Itu yang akan menyebabkan biasanya moms itu makin stres, makin kok ASI-nya nggak keluar ya. Jadi harus happy. Karena dengan kita happy atau senang, itu dapat merangsang hormon yang di otak itu untuk memproduksi ASI lebih banyak. Jadi kuncinya adalah suasana hati juga harus senang. Jadi gimana nih suasana hati harus senang? Perlu dukungan dari orang-orang terdekat, dari suami. Karena pada saat sudah melahirkan, itu situasinya akan berbeda sekali pada saat moms hamil. Moms harus secara aktif untuk menyusui bayinya, untuk ganti popoknya, dan segala macam.
Dok, gimana kalau misalnya pada saat menyusui, kok mens saya jadi nggak teratur, padahal saya sudah selesai masa nifas? Itu jangan khawatir, itu juga banyak banget yang nanya, karena pada saat menyusui, itu hormonnya, yang tadi saya bilang, hormon masih belum teratur tuh. Jadi hormon untuk menstruasi juga pasti akan terganggu oleh hormon menyusui. Jadi selama moms aktif menyusui, itu moms bisa saja tidak dapat menstruasi. Tapi harus diperhatikan juga, kalau misalnya moms masih belum mau hamil lagi, sebaiknya moms menggunakan KB ya. Untuk ibu-ibu hamil yang menyusui, yang namanya kita bilang tandem breastfeeding, itu boleh-boleh saja, tapi harus diperhatikan. Ada tanda waspadanya. Kalau moms merasakan kram-kram perut atau kontraksi, sebaiknya diatur lagi ya, dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Tapi pada dasarnya, angka kecukupan gizi moms untuk yang sedang hamil dan menyusui, itu masih dapat tercukupi. Asal makan dengan makanan yang bergizi dan teratur. Nah, ini juga banyak yang nanya, dok boleh gak sih kapan kita minum ASI booster? Sebetulnya kalau mau minum ASI booster nggak usah khawatir, nanti setelah melahirkan juga bisa. Tapi untuk moms yang sudah 37 minggu ke atas yang mau minum ASI booster itu nggak apa-apa. Yang penting selama hamil minum multivitamin khusus ibu hamil. Oke, sekian konten Dr. Kevin kali ini. Kita udah belajar membahas mengenai gimana sih tahapan produksi ASI. Jadi jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.